Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Fitriani dari jurusan Akuntansi 2020. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa dan keren-keren banget nih. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Di sini kita kedatangan tamu. Yang pertama, boleh memperkenalkan diri, Mas? Oke, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Rifan. Saya dari FIK 2018, asal saya dari Cilacap. Kebetulan di tahun 2021 ini di BMKM UNES saya diamanai, dipercaya sebagai Menteri Advokasi. Ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Perkenalkan, nama aku Aska Biojono Wibowo dari Ekonomi Bangunan Angkatan 2019. Alhamdulillah di tahun 2021 ini aku diamanai sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BMFE UNES 2021. Oke, terima kasih Mas. Gimana narasumbernya? Benar-benar luar biasa dan keren banget ya tentunya. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, sebenarnya apa sih itu Adkesma, Mas? Dan tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa? Boleh satu-satu mungkin? Mungkin dari saya dulu ya. Yeah. Kalau berbicara Adkesma itu menarik sekali gitu. Karena apa? Karena ini menjadi problem dan masalah kita bersama gitu kan. Karena bersangkutan dengan kesejahteraan teman-teman mahasiswa gitu. Kemudian apa sih Adkesma itu gitu kan? Advokasi itu apa? Kalau kita berbicara advokasi di lingkup kampus jelas gitu bahwa kita sebagai penyambung lidah ataupun kita sebagai narahubung teman-teman mahasiswa umum terhadap birokrasi gitu, baik akademik, kemudian keuangan ataupun terkait dengan kemahasiswaan gitu. Di situ kita hadir sebagai jembatan mereka terkait dengan problem-problem dan permasalahan yang mereka alami selama mereka menjalankan ataupun melaksanakan pendidikan yang ada di perguruan tinggi negeri. Mungkin itu kalau dari saya. Di sini kan ada sahabat saya, ada Aska. Mungkin bisa dari sudut pandang beliau seperti apa gitu kan. Kalau menurut saya sih advokasi itu sebagai penghubung tadi sudah dijelaskan Mas Ivan juga. Ya kurang lebihnya juga sama sih, tapi saya ingin menjelaskan bahwa advokasi di UNES itu nggak hanya ngurus UKT ya, karena kebanyakan kan advokasi itu hanya ramai saat ya pembayaran dan UKT dan sebagainya. Dan padahal seharusnya itu advokasi nggak itu tugasnya, tapi bahkan masalah terkait akademik pun harus diperjuangkan, terkait sarana prasarana juga harus diperjuangkan. Jadi intinya adalah advokasi itu penghubung antara mahasiswa dengan pimpinan fakultas atau kampus gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi advokasi itu bisa secara luas, jadi nggak cuma UKT doang. Jadi akademik kita juga bisa konsultasiin ke Adkesma sendiri gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua nih Mas, mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung. Pada saat mengalami masalah, sebenarnya apa sih kita harus menghubungi dari Adkesma? Maksudnya masalah-masalah apa aja gitu? Selain UKT, akademik, atau mungkin ada yang lain lagi? Seperti yang aku jelaskan di awal gitu kan, bahwa kita hadir di sini sebagai jembatan teman-teman mahasiswa gitu terkait problem selama mereka kuliah. Bukan hanya problem UKT gitu kan, yang teman-teman tanamkan dalam pikiran adalah ketika saya ada masalah UKT ya berarti saya ke advokasi. Tetapi advokasi itu general gitu, advokasi itu secara keseluruhan, baik itu masalah pribadi mereka yang berhubungan dengan kuliah. Ketika mereka mau bercerita, mereka bingung ke siapa, ya bisa datang ke teman-teman Adkesma gitu kan, terkait dengan sarana prasarana, kemudian terkait dengan pelayanan, kemudian terkait dengan akademik yang seperti apa. Semisal nilai mereka nggak bagus karena apa? Karena mungkin motivasi belajar mereka kurang, kemudian karena mendapatkan pelayanan-pelayanan yang kurang dari dosen gitu, terkait dipersusah ataupun dipersulit oleh dosen sehingga ngaruhnya kepada nilai mereka sendiri, ya bisa gitu adukan ke teman-teman advokasi. Kemudian teman-teman advokasi melakukan pengadvokasian baik ke dosen tersebut ataupun ke pimpinan yang lebih di atasnya, kajur, dekan, bahkan wakil rektor dan bahkan rektor gitu. Karena apa? Karena kita berbicara terkait dengan kesejahteraan mahasiswa yang harusnya UNES itu benar-benar memperhatikan. Apalagi UNES itu mengatakan bahwa UNES sedang mengejar UNES mendunia, UNES yang gemilang untuk Indonesia maju. Bagaimana UNES bisa maju gitu kan kalau kita berbicara terkait kesejahteraan mahasiswa sendiri belum diperhatikan. Nah itu harapannya teman-teman adalah ketika memiliki problem dan permasalahan yang berhubungan dengan kuliah, silakan gitu datang ke teman-teman advokasi, teman-teman FE ya.
ini ada Aska sebagai kadep, ya datang aja ke Aska dan teman-teman advokasi Adkesmanya gitu. Ya curahkan semua problem dan permasalahan kalian di situ. Ya insya Allah setiap problem, setiap permasalahan pasti ada solusi dan pasti ada jalannya ketika kita mau berusaha. Gitu sih. Oke Mas, terima kasih. Mungkin dari sudut pandang Mas Aska. Saya sedikit menambahkan ya terkait pernyataan tadi Mas Rifan. Sebenarnya mengapa sih ada departemen advokasi, ada kementerian advokasi di kampus itu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa penghubung itu kan yang menghubungkan ya. Jadi permasalahan terkait apapun bahkan akademik, sarana prasarana atau UKT, kenapa kok harus ke advokasi? Kenapa sebenarnya ke advokasi? Karena kawan advokasi ini punya akses untuk masuk ke tataran birokrasi gitu. Mereka punya bargaining power, punya nilai di hadapan birokrasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tataran mahasiswa. Itulah mengapa salah satu alasan advokasi ini akan selalu hadir di tengah mahasiswa. Mungkin itu sih dari saya. Oke, bagus banget ya teman-teman jawaban-jawaban dari narasumber kita. Oke, untuk pertanyaan ketiga, mungkin nih pertanyaannya lebih ke internal nih teman-teman. Jadi apa aja sih masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan advokasi dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Mungkin bisa dari Mas Aska atau Mas Rifan. Oke, terima kasih teman-teman menjawab pertanyaan Mbak Moderator terkait dengan apa sih masalah yang dihadapi oleh teman-teman Adkesma gitu. Tentunya jelas gitu berbicara terkait dengan UKT bahwa ternyata masih banyak gitu teman-teman yang mengalami UKT terkendala terkait dengan UKT itu sendiri, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengundurkan diri gitu dari UNES sendiri karena terhalang biaya pendidikan tinggi yang begitu mahal gitu kan. Terkait problem-problem yang lain adalah bahwa UNES ini tidak bisa hadir sebagai kampus yang benar-benar merakyat gitu dengan biaya pendidikan yang begitu tinggi, bahkan di setiap tahunnya hampir selalu naik gitu pendidikan. Kita lihat ya ada beberapa era pendidikan itu selalu memuncak gitu, selalu naik gitu di biaya pendidikan itu sendiri. Di era Soekarno, era Soeharto, kemudian era 99 sampai 2012, kemudian era kita saat ini adalah era UKT gitu, di mana uang kuliah tunggal tidak lagi tunggal ketika Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017 itu disahkan bahwa universitas bisa memungut biaya di luar UKT itu sendiri. Lah itu yang menyebabkan problem-problem permasalahan UKT itu sendiri menjadi jamak gitu, tidak lagi menjadi uang kuliah tunggal gitu. Kemudian problem yang lain adalah ketika teman-teman advokasi melakukan pengadvokasian, ternyata masih banyak gitu teman-teman mahasiswa yang belum memahami dan belum mengetahui informasi tersebut gitu, sehingga menjadi tugas kita bersama adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan bahwa di sini advokasi hadir gitu untuk membantu terkait dengan kesejahteraan mahasiswa, apalagi terkait dengan UKT yang menjadi momok bagi mahasiswa pada umumnya gitu. Sehingga harapannya adalah ketika teman-teman memiliki problem, memiliki permasalahan terkait dengan UKT, akademik dan kemahasiswaan, bisa dilaporkan ke teman-teman Adkesma, baik itu jurusan, fakultas maupun universitas gitu. Dan harapannya adalah ketika ingin melaporkan sebuah problem dan permasalahan tidak mepet gitu, karena yang kita alami di teman-teman advokasi adalah semisal deadline untuk banding UKT adalah terakhir tanggal 28 lah, teman-teman baru lapor tanggal 27 dan bahkan 28 baru lapor lah. Itu menjadi prosedural yang agak sedikit rumit dan di luar di luar prosedur dari UNES, sehingga UNES itu mencari-cari alasan bahwa mas waktunya udah selesai nggak bisa. Tapi seharusnya tidak menjadi sebuah kendala gitu kalau kita berbicara bahwa ya ini mahasiswa ada permasalahan gitu. Kemudian bagaimana kampus hadir, bagaimana para pimpinan hadir itu memberikan sebuah solusi gitu. Ya kita selalu menginginkan kampus yang terbaik gitu, kampus dengan nama yang gemilang maju untuk Indonesia. Tapi bagaimana kalau kampus itu belum bisa memberikan pelayanan dan belum bisa hadir mensejahterakan teman-teman mahasiswa pada umumnya. Mungkin itu sih sedikit problem dan permasalahan gitu. Sekali lagi saya tegaskan pada teman-teman, ketika memiliki problem dan permasalahan terkait bidang akademik, kemahasiswaan ataupun keuangan, bisa dilaporkan kepada teman-teman Adkesma ataupun advokasi fakultas, jurusan maupun universitas gitu. Kita siap insya Allah 24 jam gitu kan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifan atas jawabannya. Mungkin bisa nih jawaban dari Mas Aska terkait advokasi di Fakultas Ekonomi sendiri. Silakan Mas Aska.
Ya tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan gambaran secara umum ya, secara general terkait permasalahan yang ada di UNES itu sendiri. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan juga terkait permasalahan yang tadi ya seperti sudah ditanyakan oleh Mbak Destia. Itu kalau di FE biasanya ya kurang lebih sama ya. Banyak mahasiswa yang telat. Telatnya itu tadi sama, deadline-nya banding itu tanggal 28, lapornya malamnya atau tanggal 26-nya. Itu jadi kita itu sulit untuk mengumpulkan datanya, kemudian maju ke birokrat. Kemudian kita juga harus menentukan jadwal birokrat, karena birokrat tuh nggak segampang ketemu wakil kepala sekolah ya teman-teman, buat yang maba 20 sama 21 gitu. Jadi memang perlu ada sedikit usaha ekstra untuk menemui pimpinan-pimpinan yang terhormat di sana gitu. Terus untuk mungkin saya juga sedikit menjelaskan bagaimana prosedur ya Bu, prosedur lebih ke alur advokasi di FE itu seperti apa. Untuk kawan-kawan di jurusan itu mungkin bisa melaporkan ke himpunan jurusan terlebih dahulu. Apabila kawan-kawan itu malu atau sungkan untuk melaporkan langsung ke BEM fakultas, bisa langsung ke hima jurusan terlebih dahulu supaya hima jurusan juga mengetahui terkait permasalahan anak-anaknya. Kemudian hima jurusan biasanya lapor ke aku atau ke staf yang lain bahwa ada permasalahan di jurusan yang lain gitu. Kemudian nanti datanya kita himpun, setelah itu kita bawa ke pimpinan yang bersangkutan gitu. Misal kalau ke akademik ya ke Pak WD1, Pak Kardoyo. Kemudian kalau masalah UKT dan administrasi keuangan bisa ke Bu Amin selaku Wakil Dekan 2. Untuk masalahnya ya mungkin itu sih kurangnya advokasi mandiri di kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi mereka itu harus dijemput bola terlebih dahulu. Terkadang dari kami sendiri untuk menjemput bola itu tidak bisa menjangkau mahasiswa secara luas. Dan apabila semisal kawan-kawan mahasiswa itu sudah ada kesadaran untuk mengadvokasikan diri mereka sendiri itu cukup memudahkan, tidak hanya bagi advokasi tapi juga bagi mahasiswa tersebut. Jadi semisal ada masalah yang langsung dilaporkan, segera kita proses bersama dan dicarikan solusinya. Mungkin dari saya itu ya Mbak Destia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aska atas jawabannya. Langsung aja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman terkait data pokok. Mungkin bisa diperjelas lagi Mas, file apa yang dilampirkan, lalu file-file tersebut dilampirkan kemana? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Moderator atas pertanyaannya. Kemudian berbicara terkait dengan apa aja sih Mas, aku sebagai mahasiswa baru nih, file-file apa aja yang harus aku isi, kemudian apa yang harus aku kirimkan baik ke UNES ataupun ke sistem UNES itu sendiri. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru di sini saya mencoba untuk memberikan ini ya, sebuah warning gitu, sebuah perhatian bahwa ketika kalian mengisikan data pokok itu benar-benar harus teliti dan hati-hati gitu teman-teman. Karena apa? Karena pengisian data pokok kalian itu sangat menentukan besaran UKT teman-teman semua gitu. Semisal teman-teman menginginkan UKT sesuai dengan keadaan ekonomi, teman-teman ya juga harus hati-hati dalam pengisian data pokok gitu. Karena kembali lagi data pokok ini benar-benar menjadi acuan Universitas Negeri Semarang untuk menentukan UKT teman-teman. Kemudian di situ kan bukan cuma isian data pokok tapi ada rapot gitu kan yang harus teman-teman kirim gitu. Kemudian Mas, kalau rapot dan isian file-file data ini saya kirimkan kemana gitu kan, saya lampirkan di mana? Kalau data pokok kan udah jelas gitu, di sistem udah ada. Kemudian untuk pengirimannya gimana Mas? Kalau rapot sendiri dikirimkan ke bagian akademik Universitas Negeri Semarang gitu. Karena apa? Karena itu menjadi data untuk mereka mendata kalian sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk file-file pengisian data pokoknya saya kirim kemana Mas? Itu dikirimkan ke fakultas masing-masing. Biasanya di sistem data pokok itu udah tertera di websitenya UNES, itu udah tertera bahwa pengisian data pokok ataupun isian data pokok itu file itu dikirimkan ke universitas, ke fakultas kalian masing-masing. Karena apa? Karena yang menentukan UKT kan melalui data pokok teman-teman. Kemudian data pokok itu yang akan menyeleksi penentuan UKT di fakultas masing-masing, di bagian TU ataupun bagian keuangan fakultas teman-teman masing-masing. Misal teman-teman FE ya ke bagian TU FE ataupun ke fakultas di ekonomi itu sendiri di Universitas Negeri Semarang. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mas Rifan atas jawabannya. Langsung aja. Ini pertanyaannya masih seputar data pokok ya Mas.
kalau udah terlanjur finalisasi data pokok tapi ada yang salah. Nah, gimana tuh Mas? Ya buat apabila ada mahasiswa baru yang menemukan kesalahan di isiannya mereka sendiri, bisa lapor ke email data pokok. Biasanya di website data pokok udah tercantum alamat emailnya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Rifan, dalam mengisi isian data pokok itu harus hati-hati dan perlu ketelitian yang tinggi supaya menghindari hal-hal seperti ini. Karena ini juga nanti yang membuat ribet teman-teman mahasiswa baru sendiri, karena harus melapor, kemudian harus di ACC dulu dengan pihak data pokok, kemudian nanti baru dibukakan lagi, kemudian diisi lagi yang salah. Itu kan memakan banyak waktu ya. Jadi harapannya walaupun dari kampus itu memfasilitasi untuk merubah apabila ada kesalahan setelah finalisasi, tapi ya jangan sampai teman-teman itu sampai salah gitu. Diperhatikan benar-benar bagaimana isian data pokok kawan-kawan mahasiswa baru gitu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya SPI itu apa sih? Lalu apa semua jalur dapat SPI Mas? Itu tadi ya SPI ya, cukup menarik karena menjadi isu yang sangat biasanya tuh setiap penerimaan mahasiswa baru sangat panas ya, mesti banyak permasalahan dari SPI. Nah, SPI itu sendiri itu kepanjangannya itu sumbangan pengembangan institusi. Dan SPI sendiri di UNES itu cukup berbeda dibandingkan universitas PTNB yang lain, karena di UNES sendiri itu ada peraturan yang mengatur gitu. Jadi range SPI itu dibatasi dari yang paling rendah itu 5 juta sampai yang tertinggi itu 25 juta. Mungkin itu jawaban dari saya, dan mungkin Mas Rifan mungkin akan menambahkan. Oke, terima kasih moderator. Kemudian terima kasih juga Aska tadi udah menjawab dan menyenggol sedikit terkait dengan SPI gitu. Kalau kita berbicara SPI ini sangat menarik gitu kan. Aku mungkin sedikit menjelaskan terkait dengan apa sih SPI itu, kemudian awal mulanya SPI itu apa gitu. Seperti yang dikatakan tadi bahwa SPI itu ini ya untuk pengembangan institusi gitu kan, sumbangan gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan sumbangan, itu lebih ke ini ya, teman-teman pahami bersama bahwa ya kalau sumbangan itu bersifat sukarela gitu kan, bukan lagi ditentukan dengan nominal gitu. Tapi kok di UNES sendiri kok ditetapkan dengan nominal gitu. Lah ini sumbangan pemaksaan atau gimana gitu. Kalau kita berbicara konotasi makna sumbangan sendiri ya sukarela gitu kan, pada ya masa aku mau minta sumbangan ke ini ya pembangunan masjid, masa saya harus ini mematok harganya segini kemudian nominalnya segini, kan nggak mungkin gitu kan, nggak etis gitu kan kalau kita berbicara secara ini ya, secara etis nggak etisnya. Kemudian kalau SPI sendiri itu sebenarnya di jalur apa aja sih Mas? Apakah di SNMPTN, SBM, SM ataupun ini ya SM prestasi ataupun SM mandiri gitu. Lah di sini sedikit saya jelaskan bahwa di SPI sendiri itu ditetapkan hanya untuk teman-teman yang memiliki jalur seleksi mandiri gitu kan. Kemudian SPI sendiri ini gunanya yaitu tadi untuk membantu pengembangan institusi dalam sebuah perguruan tinggi negeri gitu. Tapi bisa aku katakan bahwa SPI sendiri pun ini menjadi ajang pembelian kursi gitu. Karena range SPI di UNES sendiri ya dari 5 juta sampai dengan 25 juta. Tetapi pada rata-ratanya yang dikenakan adalah bisa aku katakan semua ini ya teman-teman mahasiswa baru yang SM itu dikenakan SPI sebesar nominal dengan 15 juta. Nah ini semakin tinggi membayar SPI, itu peluang masuk ke UNES itu sendiri semakin tinggi juga gitu. Karena ya itu tadi gitu, bisa aku katakan bahwa ini adalah bentuk dari komersialisasi pendidikan, dan pendidikan itu sendiri udah menjadi barang komoditas gitu kan. Itu kalau berbicara ekonomi gitu kan, dari sudut pandang ekonomi gitu. Mungkin seperti itu gitu. Kemudian SPI itu awal muncul ketika tahun 1999 sampai 2012 gitu. Itu akhirnya diintegrasikan ke dalam UKT. Nah, UKT itu sendiri menjadi uang kuliah tinggal. Namun karena berlakunya Permendikti tahun nomor 39 tahun 2017, akhirnya SPI ini muncul kembali gitu. Karena PTN dibebankan, kemudian PTN diberikan otonom untuk
bisa memungut biaya di luar UKT, baik itu SPI, sumbangan ataupun KKN ataupun jas alma mater yang teman-teman juga ternyata bayar gitu kan. Nah itu awal kenapa SPI, dan kemudian SPI itu hanya untuk teman-teman seleksi mandiri, kemudian untuk teman-teman SN, SBM dan teman-teman SM prestasi itu tidak mendapatkan itu gitu. Ya mungkin harapannya adalah tidak menjadi suatu pengkecilan hati teman-teman gitu ketika untuk menjalur daftar mandiri, karena di mandiri pun sebenarnya UNES sendiri ya ada gitu kuota KIPK gitu. Kalau teman-teman misal udah SN, SBM kemudian ingin tetap kuliah di UNES namun belum bisa, dan seleksi mandiri yang kukatakan tadi di awal bahwa ya penjualan kursi, tapi itu semua tidak menjadi pengkecilan hati teman-teman bahwa teman-teman masih bisa gitu untuk mendapatkan KIPK. Mungkin itu dari aku tambahan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifan atas jawabannya. Lanjut pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau KIP alurnya bagaimana ya? Lalu apakah ada KIP susulan? Kalau ada, cara mengurus KIP itu bagaimana Mas? Oke, berbicara KIPK kuliah, di UNES sendiri adalah salah satu universitas ataupun perguruan tinggi yang mendapatkan kuota KIPK paling tinggi gitu kan. Mungkin bisa dikatakan ya di daerah Jawa, di Pulau Jawa ataupun di Jawa Tengah itu UNES mendapatkan hampir 5.000-an mahasiswa untuk mendapatkan KIPK kuliah, baik itu jalur SNMPTN, kemudian SBMPTN dan seleksi mandiri gitu. Mungkin range-nya adalah 30, kemudian 40 gitu kan kalau berbicara 1 sampai 100. Kalau terkait dengan KIPK sendiri itu kan teman-teman di SMA biasanya diinformasikan dari TU sekolahan teman-teman bahwa ini ada pendaftaran KIPK kuliah untuk mendapatkan biaya kuliah yang gratis ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kemudian teman-teman juga perlu mencermati gitu. Di mana sih Mas kalau saya ingin tahu terkait dengan informasi KIPK kuliah gitu. Informasi KIPK kuliah ada di website KIP itu sendiri gitu kan. Kemudian ada KIPK susulan ada enggak gitu Mas? Ketika saya mengajukan namun ternyata di periode pertama ketika saya mengajukan UNES itu tidak menerima saya. Ada KIPK susulan namun prosedurnya adalah yang menentukan biasanya dari pihak fakultas masing-masing ataupun dari jurusan masing-masing, karena biasanya kan dari UNES ini ada dari kementerian ya, biasanya ini ada kuota susulan, KIPK susulan, kemudian diserahkan ke universitas diserahkan ke fakultas. Namun setelah itu fakultas baru menyeleksi lagi gitu. Jadi kalau berkas-berkas ataupun proseduralnya mungkin lebih udah ada ini, karena yang sebelumnya kan teman-teman datanya udah otomatis masuk gitu kan, baik ke kementerian ataupun ke UNES itu sendiri. Jadi prosedurnya ya lebih ke UNES yang seleksi. Jadi nanti teman-teman akan dikabari ketika ini KIPK susulan yang dapat siapa-siapa gitu. Mungkin lebih ke situ gitu. Jadi kalau untuk berarti nggak ada ya Mas ya untuk saya melampirkan file-file lagi ataupun saya melakukan pengajuan lagi, tidak ada. Tapi lebih ke nanti karena file dan syarat-syarat teman-teman itu udah ada di sebelumnya, masih ada di sistem. Jadi otomatis nanti UNES ataupun fakultas yang akan memilih siapa sih yang berhak mendapatkan KIPK susulan ini. Dan KIPK susulan itu kuotanya sangat sedikit. Biasanya per fakultas itu maksimal diberi kuota cuma 5 mahasiswa gitu. Mungkin itu dari aku. Ya tadi sedikit menambahkan jawaban dari Mas Rifan, benar bahwa memang yang buka kuota KIPK susulan itu dari UNES, dan nanti untuk prosedurnya itu dikembalikan lagi ke fakultas seperti apa. Biasanya langsung ke bidang kemahasiswaan. Kalau di FS sendiri sih biasanya melibatkan kawan-kawan BEM, advokasi BEM juga untuk ikut menyeleksi siapa-siapa saja yang sekiranya membutuhkan KIPK susulan. Untuk kuotanya memang benar sangat-sangat terbatas gitu. Untuk FS sendiri awal semester ini ya, maksudnya semester genap ini itu hanya 5 kuota saja yang disediakan. Dan untuk pendaftarannya sendiri itu kemarin ada sekitar kandidatnya ya, ada sekitar 35 atau 37 mahasiswa yang mengajukan KIPK susulan.
Nah, nanti setelah dibahas dengan BEM bersama kemahasiswaan dan pembina BEM, datanya akan diserahkan ke pihak rektorat atau pihak UNES untuk diseleksi lagi gitu. Jadi ada 2 tahap, dipilih di fakultas dan setelah itu namanya diajukan ke UNES, kemudian dicek lagi anak-anak tersebut apakah layak atau tidak. Mungkin itu tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Rifan dan Mas Saska. Masih seputar data pokok nih teman-teman. Bagaimana cara mengisi teman-teman yang nggak berlangganan telepon, air, dan listrik subsidi, Mas? Oke, untuk teman-teman yang tidak berlangganan telepon, air, ataupun listrik yang bersubsidi dari pemerintah, itu bisa saja, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk mencari surat keterangan ataupun mencari buktinya tersebut, karena bisa meminta ke pemerintahan daerah, baik itu kelurahan ataupun pemerintahan desa yang ada di tempat dan ada di daerah teman-teman masing-masing. Jadi nggak usah perlu panik gitu, nggak perlu panik gitu teman-teman mahasiswa baru, gitu sih. Betul. Sedikit menambahkan ya, mungkin sedikit menambahkan juga supaya nanti takutnya kan saya nggak berlangganan jadi nggak usah diisi, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau memang nggak berlangganan tadi minta surat pernyataan aja, surat dari pemerintah daerah bahwa memang kalian itu tidak berlangganan poin-poin tadi itu. Yang penting diisi aja gitu, jangan sampai kosong karena nanti berpengaruh juga di penilaian data pokok. Mungkin tambahan dari aku gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan ke-9 nih, tentang PBB ini, Mas. PBB itu kalau nggak punya dalam tanda kutip karena tidak pernah membayar atau masih nyatu dengan tetangga atau saudara, bagaimana itu, Mas? Ya itu sebenarnya kembali lagi sih sama seperti yang jawaban yang tadi ya, ketika emang nggak ada kan PBB itu kan ya kembali berhubungan dengan pemerintah gitu, yang berhak di situ ya pemerintah daerah gitu. Bisa kita minta kwitansi ataupun surat keterangan dari pemerintahan daerah, dan di situ biasanya pemerintah daerah yang lebih bersinggungan langsung adalah di kelurahan ataupun di desa teman-teman masing-masing gitu. Itu sih. Oke, mungkin Mas Saska mau menambahkan? Sudah cukup sih, sudah terjawab semua. Oke, terima kasih, Mas. Pertanyaan terakhir nih teman-teman, terkait surat pembiayaan selama kuliah. Nah, itu bagaimana ya, Mas? Mungkin bisa dijelaskan secara detail nih sama teman-teman. Kalau berbicara surat pembiayaan kuliah itu kan biasanya teman-teman bingung gitu. Ini kan teman-teman SMA mau ke universitas, lah itu harus ada surat pembiayaan. Ya tadi seperti yang dikatakan bahwa ketika emang ada form yang harus diisi, usahakan teman-teman diisi gitu. Ketika emang mentok aku nggak tahu Mas, ya mungkin karena belum paham ya teman-teman mahasiswa baru terkait dengan surat pembiayaan. Ketika emang dari kwitansi itu udah hilang, semisal di awal semester kemudian di akhir semester surat itu udah hilang, bisa dimintakan lagi ke pihak sekolahan sendiri. Lah pihak sekolahan teman-teman yang berhubungan langsung itu siapa? Ya di TU sekolahan teman-teman masing-masing gitu. Nanti di situ juga akan diurus atau enggak mereka akan membuka data lagi sehingga mereka bisa memberikan dalam bentuk file surat ataupun kwitansi sehingga teman-teman bisa untuk mengisi pembiayaan selama teman-teman teman-teman sekolah di SMA gitu. Sehingga ya jangan sampai ada item yang dikosongkan kalau emang itu harus diisi. Itu. Oke. Yang penting surat-surat yang perlu dilampirkan ya dilampirkan gitu aja sih kalau tambah dari aku. Oke. Gimana tuh teman-teman? Pasti udah pada paham kan? Semoga. Iya, betul. Semangat, banget. selamat datang teman-teman mahasiswa baru di UNES, khususnya di Fakultas Ekonomi. Keren lah, Fakultas Ekonomi itu paling keren. Teman-teman pasti penasaran, makanya kesini aja langsung ke UNES. Oke, terima kasih gitu ya. Mungkin mohon maaf dari saya pribadi ketika ada salah kata ataupun ada salah jawab gitu kan. Ya ketika teman-teman bingung atau pusing bisa menanyakan tadi ke email UNES, ke email datapokok.ac.unes.id, ataupun bisa langsung menanyakan ke bagian fakultas ataupun teman-teman mahasiswa, ataupun pastilah teman-teman kan punya kenalan ataupun punya kakak tingkat lah, itu bisa dikomunikasikan, bisa ajak diskusi ataupun ditanyakan gitu. Jangan sampai teman-teman bingung di tengah jalan gitu kan. Mungkin itu sih dari aku, sekali lagi mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Rifan. Mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Aska? Saya juga mohon maaf apabila selama ini ya bincang-bincang ini ada mungkin salah kata. Saya mohon maaf, dan itu tadi kalau semisal
ada yang bingung-bingung terkait apapun itu tentang perkuliahan dan sebagainya, bisa langsung hubungi aku ataupun advokasi yang lain supaya teman-teman ini ada gambaran yang jelas gitu terkait perkuliahan di FE itu seperti apa, kemudian pembiayaan seperti apa, dan hal-hal yang menunjang perkuliahan teman-teman tuh nanti bisa biar advokasi jelaskan gitu supaya memudahkan teman-teman mahasiswa baru juga. Mungkin dari aku itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kedatangannya Mas Rifan dan Mas Aska. Saya selaku moderator undur diri. Kita kembali lagi ke podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.